Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Miss mau recordkan untuk materi cover letter, terutama untuk AKP 1, 2, 3 yang mohon maaf sekali untuk kelasnya kemarin Miss harus liburkan karena situasi dan kondisi ya. Jadi ini silahkan dipelajari materi ini. Nanti buat masing-masing sebuah cover letter copy paste saja dari apa yang Miss ajarkan, diganti-ganti inti-intinya dengan data kalian masing-masing, ketik masing-masing, kemudian simpan dalam bentuk PDF, dan kemudian kumpulkan di Google Classroom-nya. Oke, Miss akan share screen dulu. Ini silakan nanti di-download saja, ada di Google Classroom PDF-nya. Jadi di sini adalah contoh dari cover letter bahasa Inggris. Jadi cover letter itu surat lamaran pekerjaan versi bahasa Inggris ya teman-teman. Dan untuk formatnya agak berbeda dengan yang versi bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu dia isinya lebih baku dan biasanya hanya sedikit saja yang kita ubah-ubah. Kalau bahasa Inggris itu dia bisa beda-beda isinya, tapi pada esensinya sama gitu ya, intisarinya sama, formatnya kurang lebih sama. Nah, kita menggunakan format yang ini ya, yang rata kiri semuanya. Oke, nanti kalian silahkan ketik di kertas ukuran A4. Fontnya carilah yang sans serif bentuk seperti ini. Boleh Calibri, boleh kalian pakai Zeneva, atau apa gitu ya, yang bentuknya sans serif ya. Jadi jangan kayak gini, American Typewriter, Times Roman gitu, jangan ya. Jadi pakai Arial juga boleh, Arimo, Arial, kemudian apa lagi di sini ya. Ya, bentuknya modal-modalnya tuh sans serif seperti ini. Nah, kemudian untuk ukurannya disesuaikan saja, pokoknya harus cukup 1 lembar. Jadi hanya boleh 1 halaman saja. Tidak boleh lebih dari 1 halaman ya. Nah, kemudian untuk marginnya rata kiri kanan, ini Miss menggunakan margin yang normal. Oke, yang sudah bawaan dari ininya, ini marginnya yang normal ya, teman-teman. Kalau misalnya yang kita tulis banyak, bolehlah kalian pakai yang narrow ya, yang kecil marginnya. Tapi kalau tulisannya nggak banyak atau kalian menggunakan tulisan yang Miss contohkan ini, maka pakailah margin yang normal saja. Baik, ini ada yang Miss kasih warna merah, gitu. Bukan berarti nanti kalian pakai warna merah juga ya. Kalian harus menggunakan warna hitam semuanya. Ini Miss kasih tanda warna merah yang berarti untuk bagian warna merah itu bisa kalian ganti-ganti dan sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kalian nanti ketika melamar kerja. Sedangkan yang bagian hitam itu boleh kalian copy paste bulat-bulat karena itu kalimatnya sangat umum sekali. Dimulai dari sini ya. Nah, ini seperti yang kalian lihat, Miss menggunakan fontnya Calibri ukuran 12. Kemudian ini Miss menggunakan space-nya 1,15 ya, dan marginnya normal. Bagian pertama ini adalah bagian dari alamat kita. Yang pertama ini adalah nama jalan. Jadi untuk yang cover letter tidak perlu terlalu lengkap alamatnya, cukup nama jalan dan nomor rumah kalau ada ya. Kenapa? Karena yang selengkapnya bisa kalian tulis nanti di kurikulum vitae, CV-nya. Kemudian bagian yang kedua itu adalah kode pos, kota, dan juga negara. Yang ketiga adalah nomor telepon, dan yang keempat adalah email kalian yang aktif. Nah, untuk yang nama jalan, kalau misalnya kalian tinggal di Jalan Belitung Laut, contohnya di sini ya, maka yang kalian tulis duluan adalah Belitung Laut dulu, baru jalannya bahasa Inggrisnya adalah street. Jadi Belitung Laut Street, ingat yang pelajaran kita dulu direction ya. Kalau misalnya kalian misal tinggal di Jalan Garuda, berarti Garuda Street. Kalau kalian tinggal di Jalan Garuda nomor 10, berarti angka 10-nya di depan dulu, baru Garuda Street gitu. Kemudian kasih satu spasi pembedanya gitu ya, pemisahnya. Lalu ini adalah area tempat kita melamar. Human Resources Manager inilah posisinya. Jadi kita biasanya sih kalau ke kantor itu ngelamarnya ke Human Resource Manager atau personalianya gitu ya, ke divisi HRD gitu. Jadi yang mimpin manajernya kan Human Resources. Nah, jadi boleh pakai semuanya Human Resources Manager. Atau kalau kalian tahu nama orangnya boleh Mr. siapa, misalnya gitu, Mr. Edward atau Mrs. Smith misalnya gitu ya. Kemudian bagian yang kedua lah nama perusahaannya. Di contohnya PT Samsung gitu. Jadi Samsung Ltd atau kalian mau ngelamar di mana boleh. Jadi bebas ya, ini tinggal yang warna merah kalian ganti dan kalian sesuaikan dengan yang punya kalian. Misalnya kalian ceritanya mau ngelamar di Hotel M Bahalap, berarti di sini M Bahalap Hotel, ganti aja gitu. Kemudian posisi perusahaan yang kalian lamar ada di mana?
Nah, di sini ceritanya posisi perusahaannya ada di Banjarmasin. Jadi Miss tulis Banjarmasin. Kemudian kota Banjarmasin ada di mana? Di Kalimantan Selatan. Bahasa Inggrisnya Kalimantan Selatan, South Kalimantan, kemudian kasih koma dan negaranya di Indonesia. Oke, kalau misalnya kalian ngelamarnya di negara lain, misalnya kalian ngelamarnya di mana ya? Malaysia gitu ya. Tulis aja berarti di sini Malaysia gitu, sesuaikan aja. Kasih satu spasi lagi, kemudian tulis tanggal di mana kalian kapan kalian menuliskan surat lamaran tersebut. Ini ceritanya kita nulisnya tanggal 31 Maret 2022 ya. Jadi bulannya dulu March, 31. Nah, karena ujungnya 1, dia pakai ST ya. Ingat kalau ujungnya 1, 2, 3. Kalau 1 ujungnya ST, kalau 2 ujungnya ND, kalau 3 ujungnya RD. Sisanya TH. Oke. Kemudian kasih satu spasi di sini. Jadi silakan kalau untuk angka, ini udah kita pelajari sebelumnya ya. Jadi untuk penanggalan kita pakai first, second, third. Nah, sisanya pakai TH semua. Oke, yang ujungnya 1, 2, 3, kemudian puluhan, saya 21, 22, 23, 31, itu pakai yang ST, ND, sama RD. Kalau 11, 12, 13 tetap pakai TH ya. Kemudian di sini ini yang terhormat ya. Jadi kalau bahasa Indonesia kan biasanya ya TH gitu, yang terhormat. Nah, kalau bahasa Inggrisnya dear, sir, or madam. Karena kita mungkin nggak tahu ya bapak atau ibu. Tapi kalau kita udah tahu ini bapak-bapak atau ibu-ibu, boleh kalian cukup pakai dear sir atau madam aja. Tapi kalau tidak tahu gitu ya, boleh pakai or sir or madam, koma, terus kasih satu lagi spasi. Nah, di sini ini paragraf pembuka ya, openingnya. Di sini tertulis, I was interested to see your advertisement for accounting officer. Jadi di sini ceritanya saya tertarik melihat iklan lowongan pekerjaan sebagai staff accounting in Samsung Ltd di PT Samsung Banjarmasin di PT Samsung Banjarmasin on Saturday 26 2022. Pada hari Sabtu 26, oh ini March ketinggalan ya. Sorry. March gitu ya. 26 2022. Jadi 26 Maret 2022. From my enclosed CV, dari kurikulum vitae yang saya lampirkan, jadi enclosed-nya artinya saya lampirkan, you will find that my skill, Anda akan melihat bahwa skill atau keahlian saya meet the requirements you have outlined for the position, sesuai dengan syarat yang sudah Anda tuliskan untuk posisi tersebut. Jadi sesuai dengan permintaan di iklan lowongan pekerjaan. Jadi ini umum ya kalimatnya, tinggal yang warna merahnya saja kalian sesuaikan. Kalau kalian ceritanya mau ngelamar sebagai staf HRD, berarti di sini HRD officer misalnya gitu, atau front officer, pengen yang di bagian depan, atau customer service, berarti ini ganti customer service ya. Tergantung ceritanya kalian mau ngelamar sebagai apa, di perusahaan apa. Bagian kedua adalah inti, menjelaskan tentang kemampuan kita secara lebih detail. I recently graduated from LTBIS Banjarmasin. Oh, ini yang Banjarmasin ya. Kita hapus dulu. I recently graduated from LTBIS. Saya baru saja lulus dari LTBIS with major office accounting dengan jurusan akuntansi perkantoran. According to your advertisements, sesuai dengan iklan yang Anda rilis gitu ya, your position requires, posisi yang Anda butuhkan memerlukan keahlian di bidang Microsoft Office, Financial Reports, and Good Communication Skills. Kalian di bidang Microsoft Office, laporan keuangan, dan komunikasi yang baik. Kenapa Miss kasih merah di sini? Karena ini menyesuaikan iklan lowongan pekerjaan yang diberikan gitu ya. Biasanya kan tertulis di situ mereka memerlukan perempuan atau laki-laki usia berapa, kemudian mahir mengoperasikan komputer, mahir mengoperasikan Microsoft Office misalnya, mahir desain grafis. Nah, itu yang kita sesuaikan. Jadi warna merah di sini ini disesuaikan dengan iklan. Kalau misalnya kalian tidak punya iklannya, ya udah ikutin aja untuk PR-nya silahkan ditulis aja seperti ini. Tapi boleh diganti-ganti ya yang bagian warna merah. These skills I have developed during my education in one-year profession institutions. Skill-skill ini sudah saya kembangkan selama pendidikan saya selama setahun di profesi 1 tahun. I have always had strong interest in English. Saya juga memiliki ketertarikan yang kuat dalam bahasa Inggris. Nah, di sini Inggrisnya juga Miss kasih warna, karena boleh kalian ganti-ganti. Sesuaikan dengan keahlian yang kalian suka gitu. Misalnya kalian bilang, oh saya tertarik, saya punya ketertarikan yang kuat dengan desain grafis. Berarti tinggal diganti, I have
always had strong interest in graphic design misalnya. Atau kalian tertarik dengan apa? Makro misalnya gitu ya, atau kalian tertarik dengan database gitu, tinggal diganti aja Inggrisnya dengan skill yang kalian tertarik. Nah, cuma dituliskan ini skill yang memang menurut kalian akan menambah nilai kalian di mata HRM gitu ya, akan menambah nilai kalian di mata human resource manager-nya gitu. Jangan kalian tulis di sini I had strong interest in volley misalnya. Saya punya saya punya ketertarikan yang kuat di poli gitu ya, kan tidak berhubungan kalau kita mau jadi akunting dengan poli gitu. Disesuaikan, kecuali kalau kalian ngelamar sebagai pelatih atlet atau di bagian memang berhubungan dengan olahraga, ya boleh gitu ya kalian tulis di situ misalnya tertarik dengan olahraga gitu, karena sesuai dengan pekerjaan yang kalian tuju atau lamar. I have been able to work effectively under pressure and in a team. Saya mampu untuk bekerja secara efektif di bawah tekanan dan juga di dalam sebuah tim. The enclosed CV elaborates on the details of my skills and experience. CV yang sudah saya lampirkan menjabarkan atau menggambarkan on the details secara detail of my skills and experience, dari skill dan pengalaman saya. I am confident that I can perform the job effectively. Saya percaya diri bahwa saya bisa melaksanakan pekerjaannya dengan efektif, and I'm excited that the idea of working for your company, dan saya sudah tidak sabar dengan ide bahwa saya bisa bekerja di perusahaan Anda. So, if you have any question, apabila Anda punya pertanyaan, memiliki pertanyaan, feel free to call me at the number list above. Silahkan hubungi saya di nomor telepon yang ada di atas. I look forward to hearing from you soon. Saya tunggu kabar baik dari Anda. Thank you for your time and consideration. Terima kasih atas waktu dan juga perhatiannya gitu ya. Jadi ini penutupnya. Oke, jadi ini karena warna hitam semua, silahkan copy paste saja. Kemudian kasih satu spasi, kemudian sincerely, ini berarti dengan hormat kalau kata kita ya. Kemudian nama Selena Gomez. Nah, sesuaikan nama kalian. Jadi ini silahkan diganti dengan nama sendiri ya. Jangan nanti kalian ngumpulin pakai nama Selena Gomez juga ya. Kemudian enclosure ini lampiran. Nah, biasanya kalau kita ngelamar pekerjaan yang dilampirkan itu biasanya adalah CV, kurikulum vitae atau biodata, data diri gitu ya, dan sertifikat atau sertifikat pendukung gitu. Nanti silakan tanda tangan, scan tanda tangan kalian terus taruh di bagian sini ya. Jadi di sini boleh kalian masukin tanda tangannya, oke? Nah, jadi tugasnya gampang sekali. Kalian tinggal bikin sama persis seperti ini boleh gitu ya. Tinggal kalian ganti bagian yang warna merahnya dengan data punya kalian gitu. Kalian bisa ganti ini dengan nama, alamat, nomor telepon kalian, email kalian. Ini kalian ganti dengan nama perusahaan yang ingin kalian lamar gitu ya. Tidak harus Samsung, mau melamar ke bank misalnya, mau melamar ke perusahaan boleh, sesuaikan saja. Posisi yang dituju juga silahkan disesuaikan, misalnya mau jadi customer service tadi, mau jadi front officer misalnya, atau apalah bebas gitu ya. Samsung Ltd ini juga disesuaikan ke perusahaan mana, tanggalnya kalian sesuaikan juga gitu ya. Ini tanggal kalian melihat lowongan pekerjaan tersebut gitu kan, kita bisa biasanya melihat lowongan iklan pekerjaan itu bisa dari Instagram, bisa dari WhatsApp, bisa dari website, bisa dari koran, mana-mana gitu ya. Nah, kapan kita melihat itu dirilis, ditulis tanggalnya di sini. Kemudian ini adalah skill yang diperlukan oleh perusahaan tersebut. Kalau kalian nggak tahu, ya boleh ditulis sama seperti ini. Kemudian ini English adalah skill yang kalian sukai gitu, misalkan diganti. Kemudian ini penutupnya, boleh copy paste semua, ini juga copy paste, yang ini ganti dengan nama kalian, dan ini sama saja ya. Nah, kemudian kalian tinggal save dalam bentuk PDF ya teman-teman, biar nggak berubah gitu. Karena kalau nggak kalian simpan ke PDF, nanti Miss bacanya bukanya, kalau Word itu biasa bisa, formatnya bisa beda-beda gitu. Oke. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung japri Miss saja di WhatsApp ya. Terima kasih.